Menurut data Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Indonesia tercatat sebesar 4,76% pada Februari 2025. Dengan demikian, ada sekitar 7,3 juta orang masih mencari pekerjaan. Namun di tengah tantangan tersebut, ada satu sosok inspiratif bernama Siti Sarah, seorang konten kreator berusia 24 tahun yang menjalani 24 profesi sekaligus. Melalui akun media sosialnya, Siti Sarah membagikan kisah inspiratif tentang bagaimana ia menekuni 24 profesi sekaligus dengan semangat dan dedikasinya. Beberapa profesi yang dijalani oleh Siti Sarah meliputi human resources, konten kreator, guru, nail artist, sampai staf keuangan. Dan di tengah kesibukannya, Sarah tidak mengenyampingkan pendidikan. Ia mendapatkan gelar Magister Akuntansi dari Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Bogor, Jawa Barat. Sarah memberi inspirasi yang menunjukkan bahwa semangat kreativitas dan kemampuan multi-skill bisa membuka banyak peluang kerja. Dan langsung saja kita akan membahasnya bersama Siti Sarah, konten kreator 24 pekerjaan. Assalamualaikum, selamat siang. Sarah, apa kabar? Halo Kak, selamat siang. Alhamdulillah sehat, baik. Oke, semangatnya ini benar-benar semangat membara begitu ya. Ini bukan main-main, ada 24 profesi yang pernah kamu jalani, Sarah. Sarah bisa diceritain sih, ini profesinya apakah dijalaninnya ini secara bersamaan? Oke, aku cerita ya Kak. Boleh. Jadi untuk 24 profesi ini, aku nggak lakuin secara bersama dalam satu hari langsung 24 profesi ya. Tapi 24 profesi ini masih aku jalanin, tapi di waktu yang dia nggak bersama. Misal nih, aku punya profesi utama Kak. Profesi utama aku itu HRD. Aku kerja Senin sampai Jumat, jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Nah, aku ngajar mahasiswa semester 4 itu aku di hari Senin, Rabu, sama Kamis. Sisanya itu aku kerjain freelance di weekend atau di pulang kerja. Jadi after aku kerja, itu bisa aku ada kerjaan visit, review, atau aku bikin laporan keuangan, dan itu aku kerjainnya bisa dari coffee shop atau bisa dari rumah. Jadi aku ngerjainnya itu enggak satu hari langsung 24 pekerjaan, itu enggak. Jadi aku dilakuin di hari yang berbeda, atau saat aku sedang mengerjakan pekerjaan A, berarti aku fokus di A. Terus kalau aku lagi ngerjain kerjaan B, aku fokus di B gitu. Dan 24 pekerjaan itu aku kerjain tadi di waktu yang nggak bersamaan ya Kak, pastinya berbeda. Dan ketika aku dapat pekerjaan itu biasanya aku akan mengukur dulu. Kira-kira ketika aku dapat kerjaan job A, apakah aku akan tetap fokus di pekerjaan B yang aku punya. Kalau misalnya pekerjaan A, B, C itu mengganggu, misalnya ada pekerjaan D tawaran, terus aku nggak fokus di pekerjaan yang A, B, C, itu nggak akan aku ambil. Jadi aku harus bisa mengukur. Dan sejauh ini 24 pekerjaan itu masih aku lakuin sampai sekarang, dan itu alhamdulillah berjalan dengan baik gitu. Wah, luar biasa sekali. 24 pekerjaan ini bukan main-main angkanya begitu ya. Tidak dilakukan secara bersamaan, cuma butuh sekali skill manajerial. Nah, kalau kamu sendiri punya background apa, Sarah? Oke, kalau aku backgroundnya sendiri, aku akuntansi Kak. Jadi dari SMK aku akuntansi, terus S2-nya akuntansi, S1-nya pun akuntansi gitu. Cuma sekarang aku lagi lanjut kuliah lagi nih Kak. Jadi S2 manajemen. Mudah-mudahan di tahun ini sekitar bulan Desember sekitar bulan September aku mulai kuliah semester 1 awal nih Kak, baru daftar. Oke, semoga kuliahnya lancar. Tapi Sarah, ini bicara soal lapangan pekerjaan yang tersedia. Ini 24 profesi tidak main-main. Butuh juga kapasitas yang kamu tunjukkan. Kalau kamu sendiri mendorong beberapa keterampilan itu seperti apa sih semangatnya? Kenapa kamu mau dan berpikir kalau sepertinya kalau saya mendalami bidang sesuatu gitu ya, akan ada terbuka jalan baru? Oke. Jadi awal titik balik aku sampai akhirnya aku punya semangat yang seperti ini itu pada saat aku SMK. Jadi di SMK itu aku di sekolah di SMK Taruna Terpadu 2 di Puncak. Dan itu aku menemukan titik balik di hidup aku, di mana awalnya aku SD SMP nggak terlalu baik secara akademik, tapi di SMK itu aku ketemu satu guru yang dia kasih aku nasihat seperti ini.
Sar, berusahalah melakukan yang terbaik tanpa harus memikirkan hasil, karena hasil itu kehendak Tuhan sebagai Sang Maha Penentu apapun. Akhirnya mulai dari situ aku mulai rajin belajar dan lain sebagainya, sampai yang tadinya aku nggak pernah dapet ranking, Kak. Di sekolah itu pada saat SMK aku untuk pertama kalinya dapet ranking 1 gitu. Oke. Terus ternyata setelah aku pikir-pikir, oh ternyata bisa ya. Ternyata dalam hidup tuh bukan tentang bisa atau nggak bisa, tapi mau apa tidak mau. Ketika kita udah punya kemauan yang kuat, kita berusaha terus, kita pasti bisa gitu. Nothing is impossible for life. Karena yang akan sukses itu bukan dia yang paling pintar, bukan dia yang paling hebat, bukan dia yang paling punya privilege gitu, tapi dia yang paling berusaha dan tidak menyerah dalam keadaan apapun. Nah, dari situ aku mulai punya semangat untuk melakukan hal-hal baru, mengeksplor hal-hal baru, dan setelah lulus, aku masuk kuliah, aku yang tadinya nggak pernah ikut organisasi, aku mulai coba untuk ikut organisasi. Akhirnya di kampus, di IBIK Satuan Bogor, itu aku mulai coba keluar dari zona nyaman dengan ikut 3 organisasi. Himpunan Mahasiswa, terus Lembaga Dakwah Kampus, sama Kesatuan Akunting Club. Nah, di situ aku mulai belajar banyak hal baru, skill baru yang belum pernah aku coba sebelumnya. Jadi ketika kita ikut organisasi itu pasti kan ngadain event-event nih, Kak. Pas ngadain event itu, misal aku jadi divisi sponsorship, karena kita bakal beda-beda nih divisinya setiap event. Pas divisi sponsorship itu aku belajar bikin proposal. Pas aku di divisi PDD itu aku belajar bisa bikin desain, bikin video, dan lain sebagainya. Dan di organisasi pula kita akan bertemu dengan orang-orang dengan latar belakang yang beda, karakter yang beda, dengan pola pikir yang beda. Nah, disitulah aku terbentuk untuk melihat sesuatu dari sudut pandang baru yang akhirnya bikin aku, oh iya ya, setiap dari kita tuh punya kesempatan yang sama, waktu yang sama 24 jam. Bahkan ketika kita lahir, kita tuh sama-sama nggak punya skill apapun. Ternyata skill itu bisa dibentuk. Bahkan pemain bola terbaik pun pasti dia latihan ratusan bahkan ribuan kali dan nggak akan sempurna di percobaan pertama. Tapi ketika kita berusaha menekuni apa yang kita memang ingin tekuni atau kita suka, itu nanti skill itu akan terbentuk, potensi itu akan keluar. Jadi disitulah akhirnya aku sadar kalau setiap diri kita tuh dikasih potensi yang sama, tinggal bagaimana kita mau mengeluarkan dan mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita. Akhirnya aku sangat ter-challenge untuk mencoba banyak hal yang memang aku mau. Contoh misal nih, Kak, aku suka banget ngelihat orang pakai nail art. Akhirnya aku mikir, aku bisa nggak ya? Kayaknya seru deh kalau aku bisa nail art. Akhirnya aku coba cari-cari di YouTube, terus aku sempat ikut kelas nail art juga, dan akhirnya aku bisa. Dan ada satu momen di mana temanku ada yang dia bikin salon, terus akhirnya aku bisa ikut freelance di situ jadi nailist. Jadi kesempatan itu datang ketika kita mau membangun relasi, mau belajar dan mencoba hal baru. Kesempatan nggak datang saat itu, tapi mungkin di waktu-waktu berikutnya. Dari situlah aku akhirnya punya beberapa link yang akhirnya bisa kasih pekerjaan untuk aku gitu, baik freelance ataupun langsung. Gitu, Baik. Kak. Law of attraction begitu ya, melakukan hal-hal yang mungkin akan membangun sebuah koneksi baru dan membuka sebuah kesempatan baru. Hal ini juga mungkin nilai yang ditarik adalah bagaimana menghargai proses begitu ya, Sarah? Betul sekali, Kak. Betul. Karena Sarah? proses Silakan. Iya, karena proses itu penting, Kak. Karena aku ngerasa hasil itu akan menyesuaikan dengan proses yang akan yang kita bangun, yang kita jalani gitu. Karena hasil itu udah ada yang atur, tapi ketika kita dalam prosesnya itu melakukan yang terbaik, mau hasilnya seperti apapun nggak akan ada rasa kecewa. Dan percayalah, apapun yang kita lakukan saat ini, apapun yang kita usahakan saat ini, itu akan membuahkan hasil. Nggak hari ini, tapi mungkin suatu hari nanti gitu. Jadi trust the process sih, Kak. Oke, luar biasa sekali, memotivasi sekali ya. Ternyata kita tuh tidak boleh berada di garis keterbatasan, harus keluar begitu ya, harus mau mencoba hal-hal baru untuk menciptakan sebuah kesempatan. Saya semakin penasaran, kira-kira profesi apa saja nih yang memberikan dampak secara signifikan terhadap kehidupan kamu? Tapi jangan dijawab terlebih dahulu, pemirsa juga jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita melanjutkan diskusi bersama dengan Siti Sarah, seorang Gen Z, konten kreator yang memilih tidak rebahan
dia memiliki 24 profesi. Ini bukan main-main. Sarah, Halo Kak. kita lanjutkan. Ya, Sarah, siap Kak. bicara soal 24 profesi yang pernah kamu jalanin begitu ya. Ini kan energinya besar banget. Kamu dapat energi dari mana sih? Sehingga punya kemauan untuk mempelajari banyak hal, banyak bidang. Oke. Sebetulnya untuk energi aku ya dapatnya dari mana? Pastinya sama punya tujuan hidup sih Kak. Aku punya tujuan hidup, punya mimpi yang di tahun 2017 itu aku datang salah satu seminar yang motivatornya tuh bilang tulisin 100 mimpi kamu, nanti satu persatu itu akan jadi nyata. Aku tulisin pada saat itu di tahun 2017 100 mimpi aku yang sampai sekarang masih aku simpan dan masih selalu aku lihat untuk jadi energi aku. Jadi mimpi yang kita tulis menurut aku itu akan kasih afirmasi positif, dan ketika kita lagi kehilangan semangat atau lagi down, lagi kurang motivasinya, ketika aku lihat mimpiku yang aku tulis Ya. itu akan jadi kompas lagi untuk nunjukin arah gitu. Jadi ibaratnya mimpi yang aku tulis itu kayak kompas untuk ngasih tahu aku harus kesini loh. Jadi ketika aku capek, aku semangat lagi karena lihat itu. Motivasi itu gak bisa dibentuk dalam satu hari, dan dia itu nggak bertahan selamanya. Jadi kayak makan aja, kalau kita makan, nanti lama-lama kita beres makan pasti ada laparnya lagi kan. Sama kayak motivasi. Jadi setiap hari itu harus ditumbuhkan gitu Kak. Dan biasanya ini juga di tengah kesibukan, aku selalu nyempetin pastinya untuk healing ke alam. Baik itu seminggu sekali atau sebulan 2 kali, pokoknya itu harus ada. Karena aku ngerasa di alam itu kayak kita ke-recharge lagi energinya, terus kita bisa ngelihat pemandangan atau karya cipta Tuhan yang luar biasa, yang bikin kita sadar kalau kita di sini tuh bukan karena kebetulan loh. Setiap hal, setiap apapun yang Tuhan ciptakan pasti because of the reason gitu, pasti ada alasan. Jadi kayak aku bakal semangat lagi, dan dengan tidur pun biasanya bangun tidur aku semangat lagi sih Kak, gitu. Baik, ada mimpi yang sudah kamu catat dan tersimpan rapih begitu ya, sehingga itu menyemangati kamu untuk melanjutkan perjalanan hidup. Dan ada juga ya kesempatan untuk healing, untuk merecharge begitu ya. Sarah, kalau bicara soal tadi mimpi-mimpinya gitu, tentu ini kan bagian dari kecil mimpi kamu kan kamu potong kuenya kecil-kecil begitu ya. Kamu buka kesempatannya, kamu lebarkan lagi koneksi. Lalu bagaimana kamu sampai ke titik di mana ada orang lain yang ingin memberdayakan kamu? Apakah tingkat kapasitas itu juga ditampilkan kepada mereka? Oke Kak. Jadi gimana kesempatan-kesempatan itu akhirnya muncul, itu aku bangun dari yang tadi aku bilang. Pada saat aku kuliah, aku ketemu banyak orang, akhirnya aku berani nih. Awalnya tuh aku bukan orang yang berani Kak buat presentasi, buat ngobrol dengan orang. Tapi itu terbentuk yang tadi aku bilang, aku belajar soft skill di luar kuliah atau di luar akademik itu dengan aku ikut organisasi, dan di situ aku mulai terlatih untuk berbicara. Dan pada saat semester 2 kuliah itu aku dapat tawaran magang juga Kak di unit marketing kampus. Jadi pada saat kuliah itu aku kuliah ikut 3 organisasi betul, terus aku magang juga, dan aku ikut kegiatan volunteer di luar. Nah, dari aku bertemu banyak orang itu, aku belajar untuk berbicara, untuk buka skill baru. Dan di situ ketika yang aku pelajarin adalah ketika kita bertemu dengan orang baru atau kita punya relasi baru, kita harus jaga kepercayaan dan selalu berbuat baik, karena setiap kebaikan yang kita lakukan itu akan mendatangkan kebaikan pulang. Nah, dari situ awalnya kayak misal ada teman atau link kita lah gitu lagi minta bantuan ke kita, ketika kita ada waktu, ada energi, ada kesempatan, ya bantuin gitu. Ketika ada orang yang butuh bantuan kita dalam hal misalnya kayak contoh ya Kak, temanku minta bantuin, Sar boleh gak tolong bantuin bikin konten jualan aku atau dengan aku gitu. Aku bantuin, even itu nggak ada fee-nya. Ketika aku emang ada waktu, terus akunya bisa, ketika kita bisa bantu teman, kenapa enggak gitu. Akhirnya aku bantuin aku, dan suatu waktu ketika si temanku itu bangun, contoh ya Kak, ini temanku dia punya coffee shop. Itu aku kenalannya pada saat aku datang ke coffee shop, terus aku bikin konten di coffee shopnya. Akhirnya dia selaku owner, dia ngajak aku buat kenalan kan. Akhirnya kita kenalan, terus dia pengen bikin event bareng aku, collab, oke kita bikin, dan itu tanpa fee ya Kak. Tapi aku bantuin aja karena aku seneng aja. Kita saat itu baru kenalan. Nah terus
suatu momen ketika dia itu 2020 aku kenalan, terus di 2025 ini dia ngebangun salon nih Kak. Terus dia bilang ke aku, Sar, boleh gak bantuin aku bikin konten di salon? Oh iya boleh Kak, kata aku gitu. Terus kata dia, tapi salonnya belum ada Sar, salonnya belum ada. Jadi tolong bantuin bikin konsepnya dulu, kata dia gitu. Akhirnya karena dulu aku di organisasi, belajar bikin proposal, aku bikinlah proposal bisnis. Aku bikin konsep salonnya segala macam. Terus karena aku kerja di HRD, jadi aku bantu untuk rekrutmennya juga. Terus karena aku belajar juga di content creator ini digital marketing, aku bantuin digital marketingnya juga. Nah dari situ ya udah akhirnya aku bantuin dia, terus akhirnya ada kesempatan buat aku kerja di dia secara kerja tetap gitu. Cuma aku datangnya seminggu sekali tapi bikin konten misalnya untuk 1 minggu, terus nanti datang lagi bikin konten lagi untuk 1 minggu, dan itu adalah kesempatan yang nggak pada saat hari itu aku kenalan 2020 kan, kesempatan itu datang di 2025 gitu. Akhirnya aku simpulin ketika ada tawaran sesuatu atau ketika hal itu mungkin emang kitanya bisa, kitanya suka, kitanya mau, kalau misalnya itu bisa kita coba, kenapa enggak? Kayak waktu itu aku bikin proposal bisnis kan aku sebelum belum pernah ya Kak. Tanya proposal sponsorship gitu. Cuma ketika kita dapet tawaran, aku selalu nggak langsung nolak kalau aku belum pernah, tapi aku akan coba. Karena kita nggak tahu kita bisa atau enggak kalau kita belum pernah coba gitu. Justru ini saatnya adalah kita menciptakan pengalaman kita sendiri. Gitu. Oke, kepalugadaan kamu gitu ya, kalau kata orang Betawi ya. Ini apa saja bisa gitu, apa saja bisa, apa saja mau gitu untuk diminta bantuan sehingga kamu memiliki banyak keahlian. Apakah ada hal yang tadi saya tangkap, ada personal branding yang juga kamu bangun gitu sehingga banyak juga yang mempercayai kamu. Kalau menurut kamu sebagai Gen Z, sejauh mana sih akhirnya personal branding itu bisa mengangkat kamu untuk ke satu titik di mana kamu akhirnya dapat dipercaya banyak orang? Personal branding itu menurut aku saat ini penting banget ya Kak. Kenapa? Karena kita tuh harus punya personal branding karena kita ingin diingat dengan orang yang seperti apa gitu. Jadi ketika orang lain kenal kita, oh Sarah nih kayaknya bisa ini deh, nanti akan ada tawaran-tawaran yang muncul. Dan personal branding itu nggak aku bentuk dalam 1 hari atau dalam waktu singkat, tapi itu aku bentuk dari aku masa sekolah ya Kak, dari aku titik balik aku lah di SMK itu yang aku bilang. Nah di situ aku diajarkan untuk bagaimana kita bangun kepercayaan orang, jangan sampai ngecewain, jangan sampai bohongin orang. Pokoknya ketika kita punya relasi atau kita punya teman, usahain kita berikan yang terbaik. Ada satu quotes yang aku suka banget. Apa tuh? Aku bilang gini, apapun peran Anda, jadilah yang terbaik dalam peran itu. Ini yang selalu aku ingat dan aku terapin. Jadi ketika aku di sekolah, oke, peranku adalah sebagai seorang siswa. Aku harus dengerin guru, aku harus ngerjain tugas, aku harus aktif di kelas, lakuin yang terbaik sebagai siswa. Ketika aku di rumah, aku harus lakuin yang terbaik sebagai seorang anak. Berbakti sama orang tua, bantuin orang tua, kayak gitu. Ketika aku lagi di tempat kerja, misalnya di HRD, aku fokus ngelakuin kegiatan atau kerjaan-kerjaan aku selama 8 jam aku kerja itu. Ketika aku posisinya lagi sebagai seorang teman atau seorang sahabat, jadilah sahabat yang baik, jadilah teman yang baik, dan jangan pernah mengecewakan gitu. Berusaha mungkin untuk melakukan yang terbaik itu. Dari situlah mulai terbentuk personal branding yang kalau orang bilang mungkin Sarah tuh orangnya kalau diminta bantuan, kalau dia bisa ya pasti dia akan lakuin gitu. Terus kayak misalnya tiba-tiba aku kan apa aja dikerjain ya, kayak ada tawaran sih, oke aku ambil. Ada tawaran ini ketika aku ada waktunya aku ambil. Jadi mungkin orang-orang personal brand yang sekarang dilihat dari aku adalah multi talent. Lalu gak ada, kakak bilang tadi, kalau cari gue ada. Jadi aku sih selagi aku punya waktu, ada kesempatan, dan memang itu aku bisa mengukur. Kita harus mengukur diri kita ya Kak. Ketika kita ada tawaran sesuatu, apakah kita bisa mengerjakan itu atau enggak, apakah mengganggu fokus kita ke pekerjaan lain atau enggak. Kalau itu aman, tidak mengganggu fokus kita ke pekerjaan lain atau apalagi pekerjaan utama kita, ya aku akan ambil kesempatan itu gitu. Apalagi kan sekarang media sosial itu bisa kita akses di mana aja ya. Media sosial, kita punya kuota, itu adalah privilege yang kita mungkin bisa ngonten, kita mungkin bisa sharing, dan itu bisa membangun personal branding kita gitu. Luar biasa sekali. Siti Sarah, Gen Z ya,
tidak milih untuk mager-mageran, membuka banyak peluang, membuka banyak koneksi sehingga melahirkan sebuah kapital sosial yang juga membawa Siti Sarah sampai di titik ini. Terima kasih Siti Sarah telah menginspirasi kami. Pemirsa, sejenak kami akan mengajak Anda melihat kembali film Turang, Harta Karun Sinema Indonesia yang telah lama hilang. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia.